Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi internal pada wanita. Yang pertama ada uteri fundus, yang berfungsi sebagai pembantu menyeimbangkan hormon tepat selama kehamilan, serta membantu melindungi janin. Yang kemudian ada uterus, adalah organ yang berbentuk buah-buah terbalik. Yang ketiga ada fimbriae, yaitu berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. Yang keempat ada endometrium, yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Berikutnya ada myometrium yang berfungsi untuk menginduksi kontraksi rahim. Berikutnya ada perimetrium yang berfungsi sebagai pelindung. Kemudian di sebelah sini ada cervix yang berfungsi sebagai penghubung antara rahim dan vagina. Kemudian ada cervical canal yang berfungsi sebagai perlindungan produksi lendir, peran dalam menstruasi dan melahirkan serta adaptasi selama siklus mens. Kemudian di bagian sini ada ovarium ligament yang berfungsi menjaga posisi ovarium dekat rahim. Kemudian ada ovarium yang terletak di bagian pinggul di kedua sisi rahim, berfungsi sebagai tempat produksi dan pelepasan sel telur. Kemudian ada tuba fallopi yang berfungsi mengangkut sel telur yang dilepaskan oleh ovarium menuju rahim. Yang terakhir ada vagina, yaitu saluran yang berbentuk tabung berfungsi menjaga keseimbangan tubuh sebagai keluarnya darah saat menstruasi dan keluarnya janin yang sebagai penampung sperma. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi eksternal pada wanita. Yang pertama ada mons pubis, yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai pelindung tulang kemaluan yang dapat mengurangi tekanan saat aktivitas fisik. Yang kedua ada clitoris, yaitu organ kecil yang sangat sensitif yang terlihat di bagian dan tepat di lipatan labia minora yang menghasilkan lendir saat rangsangan terjadi. Yang ketiga ada uretal opening, yang bagian kecil ini untuk mengeluarkan urin dan kandung kemih keluar tubuh. Yang kemudian ada vagina, yaitu saluran reproduksi wanita yang menghubungkan bagian luar tubuh dengan rahim, berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang kemudian ada labia minora, yaitu pelindung vagina dan uretra, serta membantu menjaga kelembapan dan kebersihan area genital. Yang berikutnya ada labia majora, yang berfungsi melindungi organ reproduksi bagian genital internal. Yang terakhir adalah bagian anus, yaitu akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses atau kotoran dari tubuh. Berikut saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria internal. Yang pertama ada vesicula seminalis yang menghasilkan cairan yang tinggi fruktosa. Yang kedua ada kandung kemih menampung cairan yang telah disaring ginjal. Yang ketiga ada kelenjar prostat, yaitu mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai pelindung sperma. Dan yang kemudian ada epididymis yang membawa dan menyimpan sel sperma. Kemudian ada testis sebagai penghasil sperma. Kemudian ada skrotum yang mengatur suhu testis. Kemudian ada uretra, yaitu mengalirkan urin keluar tubuh. Kemudian ada penis, jalan keluar urin dan sperma. Di bagian panjang ini ada vas deferens, yaitu membawa sperma dari epididymis ke uretra. Kemudian yang terakhir ada tulang kemaluan melindungi organ reproduksi saluran kemih. Yang terakhir ada organ reproduksi pria eksternal. Yang pertama ada vas deferens, yaitu mengangkut sel sperma dari testis ke saluran ejakulasi. Kemudian ada ampula vas deferens, yaitu tempat penyimpanan sperma yang mengatur dengan cairan dari vesicula seminalis untuk membentuk air mani. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu mengeluarkan cairan mani yang memberi nutrisi. Kemudian bagian ini yang apa nih? Ada kelenjar Chopper, yaitu menghasilkan lendir dari cairan yang bersifat basah, berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin. Kemudian yang bagian bulat ini ada epididymis, yaitu menyimpan dan mematangkan sperma. Yang kemudian ada testis, yaitu memproduksi sperma dan hormon seks, terutama pada testosteron. Kemudian ada glans penis, yaitu ujung penis yang sangat sensitif dan berperan dalam merangsang kenikmatan seksual. Kemudian ada bagian jaringan erektil, yaitu untuk menahan darah dan menjadi kaku setelah ejakulasi. Kemudian ada vesicula seminalis, yaitu sebagai sumber energi bagi sperma dan membantu membentuk volume utama dari ejakulasi. Kemudian ada uretra, yaitu untuk membawa sperma selama ejakulasi. Kemudian ada kandungan kemih yang sebagai tempat penyimpanan sementara urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan melalui uretra.